A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Ya, kami berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya, atau kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang kesusahan ekonomi cepat dinormalkan lagi perekonomiannya, yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ingin mengungkap dari sosok gaibnya, kenapa yang lagi viral ini, kenapa banyak yang memasang bendera One Piece akhir-akhir ini dan lagi viral. Ada maksud dan tujuan apa, kenapa kok warga atau masyarakat mengibarkan bendera One Piece, bahkan di truk-truk atau di mobil-mobil ada bendera One Piece. Nanti kita akan menguak dari sisi gaibnya, ya ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Gus. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Yang untuk seluruh pemirsa Padepokan Cahaya Hati, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika panjenengan menyukai konten-konten kami, agar channel kami cepat berkembang dan kami selalu semangat untuk membuat konten-konten lagi yang lebih baru, yang lebih kreatif lagi. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas dukungan para penonton YouTube Padepokan Cahaya Hati. Ya, langsung saja kita bersihkan dulu tubuh mediator agar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong, cecetan, siluman iblis fasik yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara, yang di tasbih dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, dibersihkan semuanya energi negatif yang di dalam tubuh Mas Rahman, penyusup, pendompleng, jinsikan, siluman iblis fasik yang di dalam tubuh Mas Rahman semuanya terikat terantai yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi, semuanya terikat terantai dan langsung aja meledak terlempar ke neraka. Sallallahu. Benteng tubuh Mas Rahman Mustafa, benteng tubuh saya Mustafa, benteng yang ada di sekitar Padepokan Cahaya Hati dalam jarak radius 15 meter, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menembus. Kacamata iblis, jin, setan, siluman fasik yang mencoba menembus langsung hancur meledak terlempar ke api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ada di tasbih mutiara, dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, tolong dibantu. Sesosok gaib
yang bisa menjelaskan tentang kenapa akhir-akhir ini yang sedang viral dalam pengibaran bendera atau pemasangan bendera One Piece, sesosok goib yang bisa menjelaskan ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah hadir hadir dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya bisa menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana, golongan apa, dan berwujud apa panjenengan? Saya dari golongan ruh. Saya dari Keraton Surakarta, Adiningrat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu panjenengan bernama siapa? Ya Allah. Eyang Jinggo Purbono. Jinggo Purbono. Ya, mohon maaf ya Yang ya. Wonten dawuh napa kula ditambali teng mriki? Ya, sebentar Yang, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Yang, bukannya saya tidak mempercayai panjenengan Yang, ini untuk memproteksi, siapa tahu panjenengan berbohong, karena tadi panjenengan sudah mengucapkan salam dari saya, berarti panjenengan sudah Islam, sudah Muslim ya Yang ya. Ini mohon maaf sekali lagi, monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya minta maaf ya Yang Jinggo. Saya mohon maaf, bukannya saya tidak percaya panjenengan, karena itu wujud dari proteksi, siapa tahu panjenengan berbohong dan berdusta Yang ya. Ya, harus seperti itu. Ya. Karena proses mediumisasi seperti ini rentan dengan penyusup dari luar. Ya, alhamdulillah panjenengan sudah menyadari dan mengetahuinya ya Yang ya. Sudah kelihatan. Ini sebelum pada mau berjejer-jejer mau menyusup. Nafasnya terus. Ya. Jangan sampai padam. Ya Yang. Ini Yang, sebelum kita berbicara atau berbincang-bincang lebih jauh, saya ingin menghadirkan hidangan, makanan atau minuman kesukaan panjenengan apa Yang? Wedang ronde saja. Oh, wedang ronde. Makanannya apa Yang? Nah itu saja, wedang ronde saja. Saya masih kenyang. Wedang ronde saja Yang. Panjenengan merokok tidak Yang? Rokok kelopot. Merokok kelopot. Bismillahirrahmanirrahim. Yang talinya sutra. Oh ya Yang. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman wedang ronde dan rokok kelopot bertali sutra hadir di depan Eyang Jinggo. Sudah ada belum Yang? Alhamdulillah sudah ada. Monggo matur suwun, nikmati Yang wedang rondenya dan rokoknya. Saya izin mau merokok boleh Yang? Semonggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sambil aku dinikmati yang saya ingin berbincang-bincang kepada panjenengan ya yang ya. Tadi saya kan berdoa kepada Allah yang untuk menghadirkan sesosok gaib tentang yang mengetahui tentang kenapa kok yang lagi viral ini, yang masyarakat itu banyak yang mengibarkan bendera One Piece. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan ya, berarti panjenengan yang mengetahuinya. Nih, sebelumnya saya ingin bertanya kepada panjenengan itu kenapa tadi dari Keraton Surakarta di Ningrat itu panjenengan bertugas sebagai apa yang? Saya penasehat raja. Oh, panjenengan penasehat raja. Sultan Sultan. Raja Pakubuwono yang kedua. Penasehat Zaman raja. dulu. Tapi saya kan sekarang sudah beda alam. Tapi alhamdulillah ada tugas dari raja saya di alam kayangan. Saya disuruh turun, kasih rumah di situ. Kebetulan kan ini daerah dekat Keraton Surakarta. Iya, tempat kami dekat dengan Keraton Surakarta. Iya. Tadi proses kenapa panjenengan kok bisa hadir di dalam tubuh mediator itu, prosesnya bagaimana yang tadi? Tadi ada golongan cahaya ya, yang menghampiri saya, mempersilahkan datang ke tempat ini. Ada keperluan apa panjenengan memanggil saya? Ini yang saya kan kenapa akhir-akhir ini viral pengibaran bendera One Piece, dan anehnya lagi kenapa di bulan Agustus dan di tahun 2025, kenapa di tahun ini, tahun-tahun kemarin tidak ada yang seperti ini yang bagaimana yang? Oh, yang bendera berlogo tengkorak itu toh? Iya, yang sedang viral ini yang. Kalau di daerah sini tidak ada. Iya, daerah sini mungkin tidak ada ya. Daerah sana, Jawa Barat sana ada. Itu ada maksud dan tujuan apa yang? Itu adalah unek-unek rakyat saja. Terinspirasi dari menonton film kartun itu, anak-anak remaja itu. Kemudian membuat bendera itu kan simbol daripada anti penjajahan, anti penindasan. Ya, intinya ingin kasih kode kepada ya para aparatur negara yang ada yang melanggar HAM dan membuat sistem perundang-undangan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, menyudutkan rakyat. Tapi sebenarnya tidak digubris. Cuma 1-2 hari saja. Diluruk, diingatkan, suruh menurunkan, diancam mau dipenjarakan. Ya ada yang kepanasan. Tapi cuma ya sedikit saja efeknya. Untuk tindak lanjutnya tidak ada perubahan sampai ke atas. Yang sudah jadi pejabat ya tetap engkrang-engkrang.
duduk di kursi dewan, tunjangan banyak, mobil dinas mewah, rumah dinas mewah, tapi unek-unek rakyat tidak disampaikan. Yang penting ada anggaran bisa kita potong rame-rame. Yang target cuma itu. Anggaran dipotong, kadang disetorkan ke partai politiknya. Juga buat kelompoknya juga ada. Untuk pribadi juga ada. Cuma mewakili rakyat. Mewakili enak-enak. Tapi tidak mengutarakan apa yang diinginkan rakyatnya. Terus dari pengibaran bendera One Piece itu apa akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia ya? Apa akan mengganggu negara Republik Indonesia ini yang? Tidak sama sekali. Ya, cuma ada 1-2 saja. Sekelompok aparatur yang melarang lah. Tapi sebenarnya dampak ke atas itu tidak ada. Hanya dianggap hal remeh. Tapi kalau terus-terusan simbolis unek-unek dari rakyat tidak dihiraukan, lama-lama akan ada perlawanan nyata dari rakyat. Ditunggu saja. Maksudnya ditunggu apa ya? Tunggu goro-goronya. Ya. Koruptor dikasih fasilitas, hukuman diringankan. Kalau rakyat kecil, maling ayam, langsung dihukum berat. Proses cepat. Koruptor ditunda-tunda. Selidiki detail. Ujung-ujungnya ya sambil nepuk-nepuk kantong. Pengen cepat saya hilangkan dari publik. Atau saya goreng terus-terusan. Kasus kamu. Rekening. Tanda tangan. Saya hapus dari media. Tiba-tiba kasih fasilitas. Dan masih banyak sekali. Gak enak saya ungkap rahasia-rahasia di situ. Nanti dikira salah fitnah. Dari dalam kayaknya kelihatan sangat nyata sekali. Saya gitu kan sering jalan-jalan mengelilingi Nusantara ini. Mengikuti perkembangan. Perkembangan geopolitik lah. Bahasanya zaman sekarang itu. Struktur aturan-aturan negara yang dibuat itu adil apa belum? Ya ternyata masih sama saja. Uang yang berkuasa. Kalau uang sudah bicara ya semuanya tertunduk, terdiam, manut, suruh ngetan-ngetan, suruh ngulon-ngulon. Yang penting surut saya kenyang, bisa buat bagi-bagi. Nah itu kan sebagian dari oknum saja ya.
dari pemimpin-pemimpin kepemerintahan seperti itu. Tidak semuanya seperti itu yang. Ya tidak semuanya. Ya kebanyakan. Karena sudah menjadi sistem seperti itu. Yang tidak pernah berubah. Sudah menjamur. Menjadi kerak-kerak. Lumut. Yang sulit dicuci. Para tembok rumah. Yang sudah menumpuk-numpuk kotoran. Kerak-kerak jamur. Ya harus dirobohkan. Dicuci, dibilas tidak bisa bersih. Karena lumut itu kan seperti tumbuhan hidup. Yang awet. Gak mati-mati. Harus dirobohkan tembok itu. Seperti negara ini. Ya harus ada pergerakan besar-besaran. Perubahan besar-besaran. Bukan pergerakan. Nah, dikira saya yang mengajak demo. Panjenengan malah kena semuanya. Ya harus ada perubahan besar-besaran. Itu dari proses apa seperti yang? Ya, perlawanan dari rakyat secara nyata. Tanda-tandanya sudah muncul. Apakah ini juga dari bagian dari akhir zaman yang? Sudah akhir zaman, sudah berjalan. Tapi belum kelihatan secara meluas. Ini kalau boleh tahu dari sosok Goib, jadi panjenengan bilang ditugaskan kembali itu, maksudnya ditugaskan untuk apa yang dari sosok Goib? Untuk mengawal sistem pemerintahan yang berjalan saat ini. Mengawal, mengawasi. Sampai di mana ada penyelewengan-penyelewengan. Kami akan melapor kepada golongan kami. Golongan Goib lah. Yang bertugas untuk mengeksekusi. Kalau tidak bisa diluruskan ya dieksekusi. Dengan cara kami. Karena kami sebagai leluhur tidak rela rakyat menjadi menderita. Sistem seperti ini terus-terusan. Tidak ada perubahan. Berarti inti dari pengibaran bendera One Piece itu yang dilihat dari sosok Goib itu apa yang inti yang sebenarnya? Kenapa kok rakyat ada yang mengibarkan bendera One Piece bahkan di bawah bendera merah putih seperti itu ya? Ya rakyat menginginkan, rakyat mengutarakan, ngasih kode kepada pemerintah. Kalau negara ini belum sepenuhnya merdeka, masih ada bentuk penindasan-penindasan ketidakadilan. Rakyat ingin negara ini sebenar-benarnya merdeka. Bentuk penindasan, ketidakadilan harus segera dihapuskan agar sang merah putih berdiri kokoh, berkibar dengan sempurna.
Terus dari sisi goibnya yang apakah akan terjadi pembersihan ya dari oknum-oknum yang koruptor, oknum-oknum yang tidak memberi keadilan seperti itu, apa akan ada dari sisi goib dan sisi nyatanya ya? Jadi goibnya ya sudah ada yang siap mengeksekusi. Entah nanti tiba-tiba hartanya habis dengan sendirinya, ataupun tiba-tiba sakit, terkena bencana. Ya secara hakikatnya itu adalah proses pembersihan, proses pembalasan atas dosa-dosa kalian yang tega berkedok untuk kepentingan rakyat, padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan kalian. Terus apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia yang untuk menyikapi rasa ketidakadilan, untuk menyikapi dari ekonomi yang semakin memburuk seperti itu yang Rakyat hanya bisa bersabar, tapi kalau kesabarannya sudah habis, ya biasanya lu ada perlawanan secara nyata. Biasanya tapi kalau informasi yang saya dapatkan, memang akan ada goro-goro di negeri ini. Mungkin kan lebih meluas daripada yang sudah-sudah. Setelah itu dinikmati kembali yang sambil berbincang-bincang biar santai. Oh iya ya, panjenengan itu proses pengislaman panjenengan bagaimana ya? Saya sudah sejak zaman dahulu memeluk agama Islam. Di zamannya Raden Pujanggara Warsito. Tapi alhamdulillah saya sudah disempurnakan. Sekarang menjadi pengikut beliau, Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Alhamdulillah. Panjenengan ini berumur berapa tahun ya? Sudah ratusan tahun. Jadi panjenengan bilang ya tugas berkeliling Nusantara ini ya. Iya. Yang panjenengan lihat ada apa di Nusantara ini yang apakah baik-baik saja atau apakah ada proses tugas apa seperti itu ya, kalau boleh diutarakan. Akan ada pergantian peradaban. Maksudnya pergantian peradaban apa ya? Peradaban yang lama akan muncul kembali. Maksudnya? Sistem-sistem kerajaan zaman dulu akan muncul kembali di Nusantara ini. Lebih baik daripada sistem yang sekarang ini. Kurang bersih, banyak suap menyuap.
ketidakadilan masih ada. Raja, pemimpin zaman sekarang ini tidak bisa sepenuhnya memberi kewenangan. Ada yang namanya para rakyat yang dinamakan wakil rakyat itu menjadi pembatas kewenangan pemimpin untuk memutuskan suatu undang-undang. Harus ada persetujuan dari si wakil rakyat ini. Nggak banyak ada membuat keterbatasan. Kalau raja zaman dulu kan tinggal terus sidang dulu di kerajaan, jadi langsung diutarakan ke rakyat. Sudah tidak ada yang namanya wakil-wakil rakyat. Tidak melibatkan banyak partai-partai politik seperti itu. Cukup para penggawa kerajaan. Sudah cukup. Akan muncul peradaban itu. Tidak lama. Apakah kembali sistem cokro manggilingan? Cokro manggilingan? Apa itu yang cokro manggilingan? Ya, bumi ini direstart. Menjadi lebih ke zaman duluan. Bahasanya seperti itu. Nah, kan sekarang zaman modern ya. Makanya itu nanti akan ada proses besar-besaran. Proses pembersihan. Terus apakah ada benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nusantara ini, yang rakyat Indonesia ini? Ya, kenyataan zaman dulu itu lebih adil, Dan. Zaman dulu itu lebih adil dengan sistem kerajaan itu. Raja itu kadang menyamar, turun langsung melihat-lihat kondisi rakyatnya. Kalau ada kekurangannya, langsung menyuruh bawahannya untuk mengatasi. Bahkan Nusantara ini luas ya. Ya, luas. Nanti kan wakil-wakilnya ada, bawahan-bawahannya dari raja itu. Tiap-tiap kabupaten kan ada nanti. Terus apa bisa dari wakil-wakil itu benar-benar mengemban amanah ya? Orang-orang yang dipilih saja yang akan dijadikan wakil-wakil daripada raja itu. Hanya orang-orang yang dipilih, orang-orang yang hatinya bersih, yang amanah, rohaninya sudah teruji dari gemblengan-gemblengan dari kehidupan, gemblengan-gemblengan dari ajaran agama, sudah terbentuk rohaninya hingga wadahnya itu bersih, amanah. Apakah yang dimaksud akan munculnya Ratu Adil itu ya? Ya, itu seperti itulah. Saya culik saja. Terus panjenengan sudah tahu. Ya, memang seperti itu. Ya, seperti panjenengan katakan itu. Akan ada Ratu Tunjung Putih. Akan ada Ratu Adil yang akan memimpin Nusantara ini dengan seadil-adilnya. Dan apakah yang diemban, yang mendapatkan amanah itu nanti kalau tidak amanah, hukumannya akan langsung ya? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main. Karena nanti yang akan dibagikan kepada rakyat itu adalah sesuatu amanah yang sangat besar untuk kemakmuran Nusantara ini. Apakah yang disebut harta amanah itu ya? Iya. Tapi yang sebenar-benar yang asli dari pewarisnya.
Tidak amanah-amanahan hanya untuk menipu orang. Hmm. Ada kan zaman sekarang ini. Menarik harta amanah, menarik harta amanah. Ujung-ujungnya dikibuli sama dukun sama iblis. Nah, tidak sembarangan orang yang bisa mengemban tugas itu. Yang bisa mengemban amanah itu. Hanya orang-orang yang sudah dipilih. Kalau boleh tahu siapa yang akan mengemban amanah harta amanah itu? Belum boleh saya buka. Berbahaya. Kan banyak. Nanti ada merasa-rasa. Kan banyak juga yang mengaku-ngaku saya. Bukan orang yang mengaku-ngaku. Intinya orang itu sendiri belum tahu saat ini kalau akan diamanahkan tugas itu. Dia sendiri sampai sekarang tidak tahu. Apalagi yang mengaku-ngaku ya jelas bukan. Ya sudah yang, saya berterima kasih sekali panjenengan sudah berbicara panjang lebar, sudah mengutarakan semuanya, bisa menambah wawasan khususnya bagi saya. Yang panjenengan ada pesan-pesan apa yang buat pemirsa ini, nanti saya mohon izin akan saya publikasikan atau saya buat YouTube, saya publikasikan ke penonton. Yang panjenengan ada pesan-pesan apa? Pesan apa ya? Ya, berbanyak ibadah saja lah. Ibadah yang benar, perbaiki diri. Ya, persiapkan diri kalian lah. Yang sering maksiat segera bertobat. Sudah saatnya nanti ada proses cokro manggilingan. Proses-proses pembersihan. Mendaur ulang kembali. Memunculkan peradaban-peradaban yang lama. Akan dimunculkan lagi sistem yang lama. Agar Nusantara ini Gemaripah, Wajinawi, Karto, Tentrem Raharjo. Berarti nanti yang kotor-kotor akan dibersihkan ya? Ya, akan ada penyaringan besar-besaran. Siap saja, bertobat, perbaiki diri. Sudah yang? Sudah, Den. Saya berterima kasih sekali. Monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya minta maaf kalau sudah mengganggu waktu panjenengan. Tidak apa-apa, Ger. Ya. Saya seneng main ke sini. Kan deket situ. Kelihatan dari tempat saya majelis ini. Padepokan apa? Cahaya Hati yang. Alhamdulillah sesuai dengan namanya. Semoga, amin. Kelihatan cahayanya, kelihatan. Di jantung kota Sukoharjo. Oh ya, Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo. Oh, dulu mau dibangun kerajaan di daerah sini. Ya, dari dengar-dengar cerita sejarah dulu Sukoharjo mau dibangun kerajaan, tapi nggak tahu kenapa kok tidak jadi. Mungkin ada segi geografis apa-apa, mungkin saya kurang tahu yang. Kurang tegak lurus dengan Gunung Lawu dan Keraton Jogja. Kurang lurus di sini, malah di center lebih ke sana. Karena ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Memang ada petungnya, semua itu ada petungnya. Terus akhirnya pindah di Solo. Di Solo ya yang ya. Ya, tegak lurus itu, pas tengah-tengah dengan Keraton Jogja. Kalau diukur itu, cari meteran saja kalau nggak percaya itu. Pas tengah-tengahnya itu, untuk keseimbangan sih sebenarnya. Itu saja ya. Mudah yang, monggo panjenengan kembali ke tempat panjenengan.
kami kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, salah dalam kurangnya penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Yang ya. Enggak kenapa-napa. Alhamdulillah saya senang kesini. Dikasih wedang ronde sama rokok. Ya, monggo kalau panjenengan menginginkan bisa dibawa yang itu, yang rokoknya dan minumannya. Ya baru kelong 1 ini. Ya, Saya kasihkan saku. ya. Ini enggak usah saja. Saya kembalikan ke atas. Ya. Ya saya mohon pamit ya Den ya. Ya, terima kasih Yang. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pemirsa proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu oleh Allah. Kami minta Padepokan Cahaya Hati kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.